warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismayanti dengan NIM 202105010223 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pembiayaan. Baik, langsung saja yang pertama. Yang pertama yaitu persyaratan analisis pembiayaan. Kualitas hasil analisis pembiayaan sangat tergantung kepada 3 faktor, yaitu yang ke-1, faktor sumber daya manusia. Analisis pembiayaan dilaksanakan pada akun officer atau AO yang harus memiliki keterampilan teknis maupun pengetahuan yang bersifat teoritis. Yang kedua yaitu faktor data analisis. Informasi dan data yang diperlukan harus lengkap, dapat dipercaya dan akurat. Yang ketiga, teknik analisis. Analisis harus dilakukan secara teliti dan mengikuti ketentuan secara umum. Teknik analisis meliputi 2 macam, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Kedua yaitu informasi dan data yang diperlukan. Bagian A, informasi dan data umum tentang nasabah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, surat permohonan pembiayaan dari nasabah. Yang kedua, surat kewarganegaraan. Yang ketiga, izin undang-undang gangguan sesuai ketentuan Pemda setempat. Bagian B, informasi dan data khusus untuk pembiayaan modal kerja juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pembiayaan ekspor, yang kedua pembiayaan perdagangan lokal, dan yang ketiga pembiayaan industri. Baik, soal yang ketiga yaitu sumber dan cara memperoleh informasi analisa pembiayaan terbagi menjadi 2, yaitu sumber informasi. Setelah mengetahui informasi dan data yang diperlukan atas pembiayaan yang diminta oleh calon debitur atau pemohon, maka akun officer perlu mengetahui dari mana informasi dan data yang diperlukan tersebut dapat diperoleh. Setelah itu bagaimana cara memperolehnya. Yang kedua itu cara memperoleh informasi. Dalam memperoleh informasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama interview atau pengisian barang yang disediakan, dan yang kedua pemeriksaan setempat atau on the spot. Soal yang keempat yaitu feasibility study pembiayaan. Pengertian feasibility study adalah hasil studi yang menggambarkan keadaan dan prospek suatu proyek, baik dari segi teknis maupun ekonomis. Kegunaan feasibility study sebagai salah satu alat yang dapat membantu bank dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan, antara lain yang pertama yaitu dapat digunakan untuk bahan pengawasan, mengingat bahwa keperluan feasibility study tidak saja pada saat pengajuan pembiayaan, tetapi juga pada waktu pembiayaan sedang berjalan. Yang kedua yaitu dapat memudahkan dan memperlancar proses analisis pembiayaan karena data yang diperlukan bank cukup terpenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan atau reliable. Baik, itu saja pemaparan materi yang bisa saya bawakan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.